Gua mesen daster yang datang kancut, kata dia. Dia bilang, lah saya nggak tahu bu, emang yang jualan kancut saya. Kalau di iklan dia nggak pernah ngasih tahu. Harusnya dia kan cuman, COD, gitu doang ya. Ya kan? Datang langsung dibentar. Iya. Gue emang pengen ngekos aja, gue kan. Ngapain ngekos di sini? Soalnya gue dengar ada satu orang kan udah ini kosong kamarnya satu. Nggak bisa, udah full. Mantep juga. Enggak maksudnya konten mantep gitu. Gua Ceritanya nih Kimau deh, coba gimana sketsanya gimana mau? Gimana? Anak lu nih. Iya. Ini anak gua. Iya, ini. Misalnya anak lu. Tapi kan Bapak suka nyupang aku juga. Oh kandil kak. Yang aku pikir Pak ada yang sampai naruh apa bulu kambing, kumis kambing. Serius dok? Biar apa? Pak, gue bilang kenapa tuh pakai bulu kambing? Biar istri saya bisa mengemang kucing. Gitu. Emang gila banget. Lo ntar suka nonton bukan? Yang Tarzan XX. Tapi pernah salah kirim ke paket gak? Kayak salah alamat, lu dateng, wah salah titiknya nih. Pernah kalau gitu mah sering bang kadang. Apalagi kalau baru-baru, ya kan? Baru Masuk gitu, baru masuk kerja jadi kurir. Kadang cuman gara-gara RW-nya yang beda. Iya, nama sama, alamat rumah sama. Salah tuh. Salah. Terus kalau misalkan kayak gitu gimana tuh? Kita paranin. Oh. Ada nomor teleponnya kan? Ada nomor teleponnya, kita paranin. Kan paket kan setiap kita scan kan itu ada nama kita yang bawa gitu. Nah nih paket nih. Asya. Ini yang paket yang ini apa yang ngono sih? Gue dong. Gue kan pakai bundlingan. Beda lah sama lu. Ya Allah. Mana merah banget, nggak ada obat tetes sampai merah banget. Mata dong. Ini makan nih, ini kencang udah Nih, buka, minum udah dulu. buka, udah boleh minum. Lu makan gelas emang udah lumping. Ini dalamnya nata ada pokok. Dalamnya ada nata koko. Tuangin. Ya ini kan mau dituangin ya, sabar ngapa sih? Heran deh gue. Lu gimana? Lu ngeliat yang mana? Lu ngeliat yang mana? Ini cuman mau bayang tuh di kaca tuh. Nih gue tuangin nih buat Iya. lu nih. Ya. Ini kan G-nya ya Bang, asal dikunyah ya Bang. Iya. Genye. Ini kan genye ya. Udah, Berapa tahun udah denger kata genye itu? Udah. Aduh. Kalau habis minum biasanya kan ngucapnya gitu ya. Enggak tahu kalau di Enggak, Gojek kalau itu apa? Kalau itu bukan habis minum. Jadi apa? Habis telanjang. Minum dulu lu biar nggak aus lu. Tapi lu kalau misalkan puasa gitu di rumah dari sebelumnya gimana? Kayak keluarga suka ada kegiatan-kegiatan kayak mau lebaran atau puasa gitu? Nyorok. Nyorok tuh apa tuh? Bahasa Betawi nyorok tuh kayak kita datang ke rumah saudara gitu, bawa apa, nyayur apa gitu. Jadi kayak udah minta maaf. Berarti sebelum lebaran puasa. sekarang bakal rame dong, udah terkenal. Saya makanya mau pindah rumah ini. Biar Kan Terus? misalnya cincin 10, kita jual 9, yang satu buat dia tuh. Enggak banyak amat 10 cincin. iya banyak. Nabung Bang itu. Oh berarti lu kalau investasi tuh lebih ke emas Iya bener. gitu ya. Soalnya kalau ditaruh ATM aja pasti habis. Benar. Udah Gimana? kan kita beli cincin. Niat kita Bang besok malam Uh-uh. tuh perempuan kita pengen paranin, saya pengen ngajak emak bapak saya. Wah, serius banget itu. Buat kenalan sama bapaknya dia. Iya. Katanya dia mau dilamar apa kagak gitu kan. Iya. Sebelum begitu kata saya nih siang-siang bocah kagak ada kabar. Tumbenan. Tumben nih kata saya. Saya WA kan ya. Iya. Lu masuk kapan? Dia kerja. Kata dia gue masuk pagi. Wah saya jam 12 makan siang di rumah kan. Saya kalau kerja pulang makan. Iya. Biar duit nggak olok. biar nggak olok. Iya. Iya, saya pulang, saya lewat gang rumah dia. Saya main aja gitu ya. Saya iseng. Terus? Bu ada si Anu, dia bilang gitu ya. Oh, namanya Anu, namanya Namanya Panggil Anu. aja Anu. Anuan. Ya Anunya gede. Pasti lingkungannya anunya gede. Iya. Oh iya. Tahu, masa buka. Oh. Kan ya, Terus? kata dia, masuk kapan Bu? Saya tanya gitu. Kata dia masuk siang. Dia bilangnya sama saya pagi. Wah, bohong nih kata saya. Besokannya dia ngakunya masuk Bang. Ternyata libur. Udah berapa kali bohong nih? Ya kan, 2 nih udah bohong. Iya. Ya kan? Udah tuh, saya cari tahu nih di teman kerjanya kan, teman kerjanya. Dikasih tahu katanya, "Nyong, itu emang lu masih sama dia?" Lah kata saya berarti temennya taunya udah nggak sama saya dong, tuh cewek gitu kan. Emang apa? Lah kemarin dia ini bikin story katanya jalan-jalan sama cowok, kata dia. Waduh. Di mana di Instagram? Setahu saya dia nggak punya Instagram. Dia bilang sama lu nggak punya Instagram. Iya, udah lama bilang Instagram udah ditutup akun udah gitu, udah nggak ada. Lu nggak pernah ngecek handphone dia emang? Kagak ada, jadi dia selama pacaran sama saya tuh main Instagram saya berdua gitu. Oh, kayak Raffi sama Nagita Slavina lu ya. Iya. Emang berapa lama pacaran? Berapa lama? Instagram 5 berdua. tahun apa 4 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Lama Bener-bener banget. nggak pernah ngecek handphone nih?
Ngecek mah ngecek. Lu KPR rumah udah lunas itu 5 tahun. Lah kalau duit kagak mau nabung pakai apa? Mau bayar pakai apa KPR? Terus akhirnya lu tahu dia selingkuh. Lu Iya melihat kan? dengan mata kepala Iya kodak belum dekat. nih. Dia kan ngasih tahu kan di Instagram kata temennya. Saya coba ada ini gak fotonya? Lah udah hilang kan udah sehari yang lalu kata dia. Saya cari di Facebook dia bang. Ini kan Facebook dia. Asal dia ngupload foto saya lihat nih yang nge-like siapa aja. Iya. Ada laki saya buka profilnya, laki saya buka. Ada tuh saya buka profil laki. Foto sampulnya tuh perempuan. Cewek mantan lu. Iya. Wah ini dia ini berarti. Cowoknya kata saya gitu kan. Cakep gak cowoknya? Hah? Cowoknya cakep gak? Dulu mah cakep saya bilang. Dulu cowok cakep. Cakep. Sekarang Sekarang kalau giliran dibanding saya punya duit gantengan saya. Mau kasih pesan gak ke mantan lo? Iya, kasih pesen dong sama mantan lu. Siapa tau mantan lu lagi nonton di rumah yang ngunyah juga. Semoga bahagia terus. Wih. Yakin tuh sebaik itu lu. Yakin saya kalau lembangan ini saya jadi baik udah kan punya duit. Oh, aman ya? Aman. Kalau lagi susah bang, kalau lagi susah nggak punya duit, terus cewek selingkuh. Iya. Wah doanya udah pasti jelek. Yakin saya siapa juga. Gak mungkin dia. Iya, Sekarang bener-bener. kita udah punya duit udah biar Iya, kita iya, bahagia. bener. Tapi kalau selain kurir lu apa aja sih kesibukan lu selain kurir waktu dulu? Kan lu 2 tahun doang kan waktu itu kan? Jadi selama itu tuh apa? Jadi kan abis kurir itu kan saya langsung ini konten. Fokus di konten lagi kan. Udah selama itu saya nggak mau kerja sama orang udah. Sebelum Pikiran kurir, sebelum jadi kurir. Iya. Kan umur sekarang berapa umur lu? saya 28. Tua ya. Tua ya kirain masih. Kecil tuh. Iya. Kecil Kecil nggak? Kecil nggak? Apanya nih? Gue kan ada kecil nggak? Apanya? Kecil atau besar? Kenapa lihat ke bawah? Nah, kita cek, Mem. Tapi lu pernah jadi kuli gak sih? Iya. Katanya gue denger pernah jadi kuli lu. Pas buat lulus sekolah kan kita bingung mau kerja apa ya. Iya. Belum tahu informasi apa-apa. Diajak tuh teman-teman, "Nyong, lu ngikut gua aja sama bang gua, ngapain?" Ini kenapa digerak-gerak nih? Sabar. Udah gak nguli lagi. Santai dong nih. Ngejahit tuh Santai. gimana? Jangan apa ah. Kenapa? Dingin. Kalau kiri lagi ngocok kopling. Bang, apa sih? Langsung ditutup dong. Saya kira paling kerjanya ngapain bang, bobo bocoran se-ember, 2 ember gitu pikiran Iya, saya. iya. Ya kan ya. Ternyata mobil kayak truk gede gitu ya. Molen, mobil molen. Bukan yang bawa semen. Oh Kan iya. truk gitu ya? Ah. Orang pada baris, kata saya ini baris mau ngapain dia mau ngambil sembako, bilang gitu ya. Ternyata suruh ngangkat semen atu-atu. Berapa kilo tuh satu semen? 25 kilo. Masa Allah. Serius lu? Iya beratan semen daripada saya mah itu. Iya. 25 Angkat kilo. gitu, ngangkatnya lewat tangga. Tapi tangga. nggak berasa banget ya. Ah. Udah besok kan dia ngajak kerja, udah saya nggak mau kerja. Kalau nggak punya duit paling nggak punya duit udah. Emang kalau misalkan gak punya duit kan biasanya kalau masih muda entah mau main sama teman atau ngamen atau apa lu ngalamin gitu gak sih? Ngamen mah itu bang buat ngilangin kalau lagi galau perempuan saya mah. Lu gara-gara galau lu ngamen? Iya. Tapi ada pemasukan dari ngamen itu? Ada paling berapa? Berarti suara lu bagus, suaranya bagus dong berarti ini. Enggak. Kan teman saya yang nyanyi. Terus lu ngapain? Lu yang keliling pakai bungkus permen begini. Saya nungguin di motor. Lu nada jatuhnya itu. Terus kan lu kan di sini kan udah mulai TV apa segala macam gak mau coba kayak mungkin stand up atau apa. Lu kan Iya. misalkan punya bahan-bahan seperti Iya ini. lo. Awalnya bang saya pengen ikut stand up sebelum Terus? dipanggil lapor pak. Saya udah janjian sama ada tuh stand up komedi Bekasi si Egi. Kan? Iya, jauh. Iya, saya udah datang ke lokasi open mic-nya. Ya kan, katanya udah nyong maju. Lah saya kagak punya materi, Bang. Saya kagak mau ngasal. Minggu depan aja, saya bilang. Ya udah iya. Kan malam Jumat tuh ya acaranya. Pas hari Kemisnya, Rabunya dikabarin sama lapor Pak, dipanggil lapor Pak. Jadi belum sempetan. Waktunya ya. Iya. DJS pun kayaknya makin gede udah punya PH sekarang, udah punya PT ya. Alhamdulillah udah jadi PT. Gua Kan kan gue tuh penasaran sama dia. Kalau harus lucu terus narkoba gak sih sebenarnya? Ya fix Oh, lucu banget anjing, lucu banget gue. Udah Kalau gue nonton pasti lucu banget. kita pernah ketemu ya waktu itu ya. Iya. Nah, gue belain. Lu gak belain, lu malah jerumusin. Kalau belain tuh yang enggak lah. Penasaran anjir. Lu sadar lu juga lucu mulu. Enggak, dia enggak pakai. Kagak gua. Bersih. Dia bersih. Masa Bersih sih? gua, bersih. Apanya yang bersih? Ayo gua mau tes urin nih. Orang gua baru asin sekarang. gua tes tadi gua ini. Luar dalam bersih nggak? Bersih gua Masa beneran. sih? Insya Allah. Gua harus dulu. Beneran gua kalau bersih. Gua kalau narkoba enggak, narkoba mah amit-amit dah. Cewek juga enggak ya. Cewek nggak? Cewek juga
Cewek juga. Apa lama lu? Lu apa lama? Enggak, ada kayak suka ketelan gitu kan. Ada kayak suka gitu kan lu. Cuman karet lu. Cewek enggak, cewek. Dari kesibukan lu yang banyak ini nih, lu bisa ngebagi waktu nggak sih kayak buat keluarga, istri? Kan maksudnya kan sekarang lagi banyak on air apa segala macam. Bisa sih, alhamdulillah. Makanya gue lebih memilih untuk konten-konten di rumah gitu kan. Jadi kayak bisa kontennya bareng keluarga gitu. Jadi atau misalnya ngonten terus abis itu main di dalam gitu. Main apa? Jadi Main di dalam. main di sama dalam anak main sama apa? istri. Makanya lu dengerin. Ini terlalu kemana-mana nih dia nih main apa? Iya, main ya bercengkrama. Iya, bercengkrama. Bukan bersenggama. Bukan Gitu ya? Bukan Kira bersetubuh tadi. Enggak. Enggak ya? bukan, iya. Berarti lu lebih sayang kerjaan dong sama keluarga lu. Sayang kan gue kerja buat keluarga. Tapi kan lu lebih sering ketemu ke tempat kerjaan dibanding rumah lu. Anak bini lu tinggal. Wah, lu nggak tahu kan anak lu keselak Lego. Lu Hilang tuh satu tuh emang tuh. Nah, iya itu. Iya. Lu lebih mikirin kerjaan. Bukan kerjaannya, gue kan kerja buat mereka juga. Tapi sekarang enggak, lebih banyak di rumah gue. Sampai gue mikir, anjing ini terlalu banyak di rumah nih. Udah mulai deg-degan nih. Bukan saya. Terus kan kesibukan lu ini puasa nggak lu? Puasa dong. Aman. Puasa. Aman ya. Aman, puasa gue. Kalau zaman dulu kenakalan puasa lu tuh apa tuh? Kenakalan puasa. Ketika bulan puasa. Iya. Kita mulai dari sahur kali ya. Iya. Banyak berarti banyak ada agendanya. Nakal aja ada agendanya. Kita Karena mulai kan sahur ya. Karena ada iniannya, ada bandel-bandelnya beda. Bedanya beda. Dari sahur. Sahur ngapain? Kalau sahur itu bandelnya ini gua dulu suka nyalain petasan. Nah dulu ada bapak-bapak satu itu ini gua nggak enak nih. Pokoknya ada bapaknya temen gua namanya Prian nama anaknya. Nah bapaknya tuh adalah nama bapaknya nggak enak. Nah itu sering gue isengin. Jadi karena dia orangnya sabar, dia kan orang Jawa kan, gitu. Jadi orangnya sabar. Di rumahnya suka gue lemparin petasan di atas sengnya, gitu. Jadi kayak bertang, dong gitu. Terus ke sengnya suka sahur, gue gangguin gitu dia, gitu. Terus ya dia kayak suka nggak bisa marah kayak cuman kayak, astagfirullahaladzim gitu-gitu doang, kasihan. Kata temen lu. Kata bapaknya dia, kata bapaknya teman gua. Iya, gua gangguin kan, gua berisikin terus dia kayak astagfirullah cuman begitu-begitu doang gitu. Kata tukang ojek yang lu ajak tuh. Nggak ada tukang ojek. Ini masih bapaknya. Iya, tukang ojek nggak ada. Kan gua nggak ada cerita tentang tukang ojek. Lu bungkus tukang ojek waktu itu. Itu dari tadi lagi, Bang. Ini terlalu kemana-mana. Lu yang narkoba nih kayak gini. Iya. Kata Iya nih, dia tahu nih. Apa nih gua nggak tahu nih. Lu kayak lu kan nonton waktu itu stand up gua. orang tolol. Bukan yang itu bahannya waktu kemarin. Ada yang gue bilang yang ini. Nih ya, gue ceritain aja. Jadi gue tuh dulu kan pacaran. Terus pokoknya ada kejadiannya tuh ada beruntun. Yang pertama nih kejadian pertama. Ini pacaran dulu nih. Pertama nih gue nge-DM cewek. Oh iya. Nge-DM cewek. Yeah. Enak tuh balas-balesan gitu kan. Terus abis itu dia tuh telat balesnya. Telat balesnya gitu kayak lama balesnya, anjing dia gak balas lagi. Akhirnya gue hapus chatnya kan. Gue hapus chatnya, hapus deh. Terus gue ketemuan sama cewek gue. Terus abis itu handphone gue tuh kayak ditaruh di meja terus tiba-tiba masuk chat gue. Alah. Emang nggak lu hidden gitu kan bisa kan? Ya kan kagak, gue kagak nggak maksudnya dia langsung liat gini. Apa tuh dia gitu? Maaf ya kak, baru bales. Ada baru Ada kata-kata maaf ya kak. SBB gitu ya? Iya, maaf ya kak baru bales. Emang mau ketemu di mana? Emang nih orang. Ya lu udah diem aja dulu nggak usah sampai nanya mau ketemu di mana gitu kan? Iya. Dari situ tuh, akhirnya tuh wah gila tuh kejadian pertama. Tuh terus ada lagi bohong kedua. Nah bohong kedua nih udah jalan nih. Kor gue jadi udah jalan. Sebentar, sebelum kejadian kedua itu gimana tuh? Ribut? Ya besar, udah ribut, gimana tuh? minta maaf gua. Minta maaf itu akhirnya kan kita mau ini kan mau jalan gitu kan. Itu gua keliling-keliling naik mobil karena dia bilang, "Ah, udah anterin aku pulang" gitu kan. Gua ajakin pulang, udah gua keliling sampai ke bandara gua beneran. Karena udah bingung. Ngobrol, Karena bingung gitu kayak minta maaf gua. Ya Allah, maaf ini beneran ini. Gak ada apa-apaan itu dia gua bilang ini alasan gua. Itu dia anak stand up, dia mau belajar stand up. Nah, kebetulan aku bisa ngajarin. Aku kan senior. Aku senior stand up, dia bilang. Aku kan juara. Apalagi. Aku kan juara, gue bilang gitu. Dan kalau misalkan ilmu stand up yang aku ajarin ini berguna buat dia, buat keluarga dia, sehingga dia bisa nafkahin keluarga, jariah buat aku. Amal jari. Langsung ke spiritual omongannya langsung ya. Gitu. Terus dia kayak, oh iya. Tapi kenapa chat sebelumnya dihapus? Ya itulah salahnya gua. Gara-gara chat sebelumnya dihapus tuh. Udah tuh.
Terus Terus udah, yang kedua tuh. itu udah tuh, Iya, pertama. ngamuk tuh dia, pokoknya ngamuk. Nah yang kedua, ada nih kejadian lagi, gue iseng lagi. Terus jalan, terus sampai begini, sampai begini lah. Ngapain nih kamu? Salah mas, kebalik lah. Gini kan nih. Kebalik. Enggak, sensor motoriknya rusak nih orang. Pacaran tapi nih, masih Kagak. pacaran. Iya masih pacaran. Ya iseng lah, apa kayak star syndrome gitu Star kalau syndrome biasa lah. Iya, Kok star bisa nih. syndrome. Kok bisa nih gitu kan. Kejadian tuh, terus pesen di ini kan, apa di aplikasi. Aplikasi. Yang biru itu. Yang biru, yang ada gambar burung. Yoi. Iya, gua pesen lewat Twitter. Goblok. Bukan dong. Ya buat aplikasi itu lah. Terus udah jalan terus. Udah tuh, des kejadian lah. 3 kali dong lu, cepet amat. Itu apresiasi dia justru. Keren kamu gitu. Bukan 3 kali doang. Keren gitu. Dan dia nge-applause. Terus abis itu pas gue anterin pulang gue bilang jangan hubungin gue dulu, gue bilang Oke, gitu. main rapi. Ya main rapi lah kita Yoi. gitu. Kan lu Oh, tahu. lu jujur, lu punya Jujur, gue punya jujur. pacar, lu jujur. Lah iya kan star syndrome. Itu harusnya nggak boleh bilang punya pacar. Ya, kan gue nggak ada niatan gimana kan soalnya kan waktu itu kan. Terus ya udah tuh gue jujur gue bilang itu. Oh iya aman gitu ya. Emang bandel aja waktu itu berdua sama bandel. Ya udah tuh udah beneran dia tuh ada 2 hari 3 hari tuh bener-bener nggak ngechat. Dia ngechat kalau gue ngechat doang. Terus gue ngechat terus baru dia bales gitu. Udah aman. Seminggu kemudian gue inget banget rencana mau nonton di Citraland. Terus gue jemput dia. Rencana mau makan di Citraland. Set dari arah Grogol tuh kan. Set gue belok kanan. Tiba-tiba handphone kan dipakai buat map. Nah, ini nih gue suka nih. Handphone dipakai buat Iya, map. pasti lah. Gue lagi nyetir. Naik Karimun. Nah. Ya kan. Dekat banget lu. Agak sempit emang. Iya kan? Agak sempit begini kan Karimun kan. Nempel lagi kan ya. Nempel iya, set gini kan. Terus tiba-tiba ada ini email. Centing. Oh, notif. Oh, iya. Centing gitu. Ada email nih, langsung diambil handphone gue tes. Anjing, ini Waduh, apaan? bingung tuh, nge-freeze. Dibuka sama dia kan. Gimana pendapat kamu? Pendapat apa kata gue kan? Pendapat kamu menginap di hotel 88. Anjing. Mati gua. Niatnya gua kan mau ke Citraland. Belok padahal nih Citraland tinggal belok kiri Citraland nih. Belok kanan gua ke bandara lagi gua. Tapi mungkin dia bisa gede gitu karena ketempelan setan kali mau. Iya feeling gua nih, geng. Karena dia memang beberapa hari ini sifatnya agak beda nih. Kenapa? Iya Kalau suka sawan ada, sendiri ada gitu. indikasi ketempelan setan nih. Katanya kan yang kita lihat kan katanya Regen sakti banget ya. Temuin apa nih? Ini ketempelan. Iya gue ketempelan. Gua tuh sebenarnya gini, gua jujur ya, gua tuh Itu orang Bima loh. gua gini ya, gua nggak pengen bilang gua kosong atau gua ada gua jujur ya. Tapi gua nggak pengen nunjukin itu, maksudnya karena kan gua sebagai komedian, gua image-nya sebagai pelawak. Gua takutnya ntar orang Regen laku, Regen followersnya banyak. Oh itu mah gara-gara dia bersekutu dengan jin. Ya kan, takutnya orang arahnya ke sono. Terus dibilang, ntar orang-orang yang mengikuti gue dibilang, wah gila itu followersnya Regen sampai segini itu pasti pengikut jin juga. Dibilang begitu ntar pengikut gue, followers gue kan. Tapi nggak apa-apa. Ini kita misi kemanusiaan aja dengan kesaktian lu coba. Soalnya gue kadang suka Gua coba sawan. Ada yang Ini nempel ya. dia nggak? Ada yang gangguin. Soalnya cewek-cewek kayak gini saingannya kan banyak, Gen. Persaingan cewek-cewek seksi tuh banyak, Gen. Ada yang ngirim ini, ngirim Siapa ini. aja kira-kira yang sering persaingan siapa aja? Persaingan lu siapa aja tuh kasih tahu. Nggak tahu biasanya di tempat-tempat karaoke aja sih. Tuh, sesama Tempat itu. karaoke ya? Sama LC gitu. Sama Elsie. Ngelit gitu kan gue. Ada yang ngirim ini kan. Gitu. Coba. Enggak, ini mah aman kosong. Enggak Apanya, ada yang ini mah. Dia punya pegangan apa penglaris? Ada, dia ada satu ditaruh kayak dalam. Tapi gue emang ada keturunan Banten. Ada keturunan Banten kan? Ada Ada keturunan nih. Banten ada. Bima lu dia. Emosi, bro. Enggak, Mas dia mencium Gila. nama, dia mencium. Burung gereja. Gereja apa? Di sini deh. Oh iya kok, kan dulu itu di sempat program makanan-makanan gitu ya. Kok ada pantangan tersendiri nggak untuk makanan? Dulu ada. Apa Dulu itu? ada, gak boleh yang namanya seafood udah pasti gak boleh. Alergi. Alergi gatal, kecap juga gak boleh, telur juga gak boleh gitu. Oh, kecap kenapa? Kok bisa? Kenapa itu? Eh, Reaksinya apa? Dia bakal menghitam-hitam, Oke, orang cacar. Cacar tuh nggak boleh minum. Hitam-hitam nggak boleh gitu. minum sama kecap. terus gatal. Ini masih cacar boleh Iya. makan.
Tapi gue coba-cobain aja. Papa bilang coba aja. Kalau lu gak coba nanti lu bakal aneh kalau Terus misalnya. kalau sekarang? Nah, apapun makan. Berani coba? Berani makan? Semua makan sampai hari ini. Kalau meja dimakan bisa? Enggak, itu enggak. Ya apa, Pak? Ini bawa tongkat Blackpink maksudnya apa nih? Kenapa nih? Karena gue mungkin terlalu suka sama Blackpink mungkin ya. Kemarin juga episode kemarin suka Blackpink, sekarang Iya. juga ya. Kalau kakak sukanya siapa? Lisa pastinya. Wah, Lisa lagi. Kemarin nonton berarti kok? Gak sempat karena kerjaan. Oh, padahal 2 hari tuh loh. Iya. Gue yang dapat Pengen banget gue. Saya dapat yang VVIP yang sampai tukang gendangnya itu sih. Gak ada dong, ya gak ada. Kira dangdut pantura. Apaan nih sekeluarga? Apa yang bikin suka Blackpink kok? Emang suka Korea culture-nya? Sebenarnya bukan suka Korea, cuman karena temen gue seneng sama lagu Korea, sering buka hidupin musiknya di mobil. Kena racun. Kena racun. Dan Blackpink pula itu. Iya bener. Ini Kori juga demen banget lagi. Coba nyanyiin Kori. Suka ada skrip-skrip aneh nih, suka ada skrip-skrip aneh. Blacklist, gue tau Blacklist. Suaranya gak support. Suaranya gak support. Itu sukanya gara-gara apa kok kira-kira? Gara-gara visual atau gara-gara lagunya? Lagunya sih mungkin. Lagunya. Terus karena Korea ini kan kayak bahasanya pun kita nggak ngerti. Aku jujur nggak ngerti banget. Cuman gue seneng aja denger lagunya gitu. Tapi pernah nonton konser gak? Apapun selain Blackpink? Iya. Pernah. Apa Apa itu? tuh? Westlife. Westlife suka. Gue paling seneng Westlife sama MLTR. Wih, Wih, emang MRT. MRT Ajinawi ya. Kawan-kawan. Berarti selama Koko bolak-balik Medan Jakarta, bedanya kira-kira apa tuh kok? Kalau di Medan kayak gimana, di Jakarta kayak gimana? Biasanya Medan itu udah, maksudnya gini ya, aku kan sangat dikenal di Medan, istilahnya gitu. Cuman Artis lokalnya nih. enggak Iya, juga, bisa dibilang enggak gitu. lokal-lokal banget sih. Jadi kalau di Medan orang-orang itu udah tahu. Kalau di Jakarta sebelum ada TikTok mereka nggak tahu. Jadi waktu lihat gua kesannya aneh. Yang namain Koko merah itu pertama kali siapa sih kok? Aku sendiri. Dari Koko sendiri? Iya, karena memang orang-orang pada bilang, Koko kok merah banget, Koko merah banget. Ya udah sekalian aja lu kalau mau ngomongin gua sekalian ngomongin di depan Koko merah udah gitu. Aja. Jadi gini, kalau orang yang nggak bisa lihat tapi pengen lihat, bagusan nggak usah lihat. Oke. Tapi kalau orang yang bisa lihat, kamu bisa 2 pilihan, mau lepas atau mau lanjut. Oh itu bisa tuh? Bisa. Cuman aku lebih pilih lanjut sih, toh kan nggak takut juga. Ya sudah, ya udah dari kecil udah biasa kan? Gitu. Cuman biasa yang kayak gini, gue jarang mau ngomong sama mereka. Jadi aku itu tipe-tipe, karena aura kita itu bisa disedot sama dia. Oh gitu. Aku nggak suka. Terus aku lebih prinsipku, kita lebih tinggi daripada mereka. Iya. Itu sih. Ini di story IG Koko nih ada cerita tentang horor nyepi gitu kok. Itu gimana sih kok? Itu pas kemarin tahun lalu di Iya. Bali. Gue seneng traveling sendirian di mana-mana. Gue udah tahu nyepi, gue udah tahu istilahnya orang-orang pada bilang jangan hidupin lampu ya Iya, gini-gini. ada kegiatan lah gelap lah. Jadi karena gue denger itu juga mungkin terbawa. Nah, jadi hantu-hantu ini kadang gini, kita nggak bisa ngerasain, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita denger dari orang lain, kita takut, dia ada. Pasti ada. Oh jadi tergantung kitanya juga dong? Iya, Kalau memang tergantung kita mindset takut kita. ada, kalau nggak takut nggak ada. Ya makanya orang yang pendiam terus alisnya tertutup itu biasanya cenderungnya itu bakal kerasukan. Alisnya tertutup maksudnya gimana? Extension? Poninya sampai tertutup gitu. Sans. Yang penting jangan berdiam diri, banyak mikir, pasti kerasukan. Pasti gampang. Gitu. Tapi kalau orang yang happy, fun, lasak, suka kesana kesini, mau diganggu apapun kayaknya nggak bisa. Tapi kalau ngomongin traveling nih kok, lu suka repot nggak sih? Misalnya kayak bawa tas atau Banget. apa kan harus juga Banget. lotion apa segala macem gitu kan? Repot banget. Jadi gua harus prepare lotion yang gua bawa ini cukup untuk 2 minggu ke depan. Lebih daripada 2 minggu gua harus balik ke Medan lagi. Gitu. Oke. Itu kira-kira berapa banyak? Berapa kilo? Sampai kiloan nggak kok? Atau cuma berapa mili? Kayaknya nggak sampai kiloan, cuman dia gede sih. Gede sih. Tiup Kayak gede. gini lah, toples gini. Segini. Jadi untuk seminggu gua butuh 2 toples itu. 2 toples ini Iya, lotion. kira-kira gitu. Tapi gini kok, kan gue bener-bener gak tahu nih kok, efek ketika sudah ngelupas itu, kalau memang tidak dikasih lotion, itu bakal gimana tuh kok? Menyatu, nah ini ya. Kita kasih air misalnya, habis itu kita kasih lotion. Dia bakal jadi kayak gini lagi. Sorry, gimana kok? Ini kan dia udah kering nih. Oke. Gua kasih air untuk lepasin ini dulu. Habis itu gua kasih lotion lagi.
dia munculnya seperti ini nanti. Oh, jadi mulus lagi. Oh iya jadi kulit lagi. Makanya Tapi Kulit- nanti waktu kulit digosok-gosok kering lagi dia tumbuh lagi seperti gini. Oh, kayak ganti kulit. Oh jadi ganti kulit terus aja gitu ya? Iya. Berarti harus kalau nggak dipakai lotion pun Gak bisa. nggak bisa ya? Ini karena baru ada lotionnya, ada bekas-bekas lotionnya. Cuma nanti kalau misalnya udah benar-benar kering dia gede-gede gitu loh. Pernah ada situasi nggak lotionnya nggak ada sempat beberapa hari kayak gitu kok? Pernah bagasi salah pesawat. Nah itu misalnya kejadian kayak gitu. Gimana? Mau gak mau itu gua gak mandi seharian. Oh, astaga. Nggak. Kering banget tuh. Makanya gue selalu prepare yang kecil ini. Bawa lotionnya nggak kok? Bawa. Nggak boleh lihat nggak sih kira-kira? penasaran? Jadi ini. kalau untuk mandi kan, aku rasa aku butuh dua yang. Oh Vaseline ya. Oh iya. Petroleum jelly. Iya. Berapa butuh satu hari berapa kebutuhannya? Sekali mandi aku butuh 2 sampai 3. Oh banyak juga ya. Segini Masih berapa banyak. duit? Dan aku pernah lihat salah satu anak kecil dengan kondisi seperti Koko juga. Iya. Tapi dia nggak dapat perawatan yang cocok Iya. kok. Dan aku ngelihat dia emang terkelupas sampai kepalanya semua terkelupas. Itu kesian sih sebenarnya. Itu berarti biayanya berapa tuh kok? Kalau misalkan pakai yang ini lah, yang Ini biasa aja kok. lumayan kok. Ini karena kita beli bahan dasarnya, kita tahu bahan dasarnya. Itu sekali pakai ya. Pokoknya dalam sebulan butuh sekitar 2 jutaan. Sebulan. Nah, nama penyakitnya ini apa nih kok? Harlequin ichthyosis. Harlequin ichthyosis. Nah, kok tahu nggak sih kayak di Indonesia tuh ada berapa case kayak gitu kan misalnya suka dijelasin. Ada. Jadi setelah udah di TikTok baru tahu, oh ternyata si ini. Oh, saya Jadi pernah nih kok sama kayak Koko gitu ada yang gitu ya. sama-sama. Cuman kita gak bisa langsung anjurkan lu pakai lotion ini coba karena mungkin dari kecil dia gak terbiasa. Kalau aku dari kecil udah terbiasa. Oh, tergantung jadi kebiasaannya ya. Jadi mereka lebih prefer udahlah gua berendam di air aja lah gitu. Belum. Paling just kissing. Oh oke. Alasannya apa kok? Apa Koko yang membatasi diri Karena aku Koko? sangat menghargai hubungan itu. Beneran. Susah loh cari laki-laki kayak gitu. Kayak gua banget, sumpah kayak gua banget. Biasanya kalau laki-laki, Kayak gua banget, parah. laki-laki ada gue Bacot. gitu. Lu tahu bacot. Kosan-kosan 30 tahun gua perjaka, bro. Di umur berapa tuh kok? First kiss kok? Gimana? First kiss di umur berapa? Persisnya gimana? Ciuman pertamanya kapan kok? Oh, first kiss. Paling mah waktu kuliah. Oh kuliah. Bad boy kuliahnya. Karena gini, menurut aku kalau kita udah ngelakuin, apalagi kita cowok pasti bosan, pasti ada jarak. Jadi aku lebih prefer ketika udah nikah baru. Keren. Harus cari cowok kayak gini, Jangan Mel. dirusak ya. Tapi kan ini kuliah udah kenal mabok, udah kiss-kiss mah udah wajar. Luar biasa, Cuma yang ya. hebat bisa nahan begininya di saat habis mabok, itu yang susah. Enggak, gue tapi lebih kepo sebenarnya masalah bisnis sih kok. Maksud gue gini, gue penasarannya kayak lu arsitek. Nah, lu juga berarti ngebangun. Berarti lu semua yang perusahaan itu kontrak lu semua tuh yang apa namanya ngarahin apa segala macam. Main headnya itu aku. Jadi masing-masingnya ini per divisi-divisinya udah ada timnya masing-masing. Paling Jadi besar mereka proyek apa juga tuh? Komplek, rumah sakit. Aku jalan. lebih ke residensial sama open space. Oh, bener. space. Cuman kan maksudnya gini, berarti kan kok kan di lapangan itu kan panas banget kok. Iya, jadi aku kondisinya itu pinter-pinter. 5 menit gua di luar, gua paling gak suka itu kalau yang bangunannya dari nol, berarti kan kena matahari. Iya. Nah, itu gua harus benar-benar jaga. Gua harus benar-benar jaga maksimal 2 menit di luar, habis itu harus cari tempat teduh. Kalau enggak, wah parah, besoknya gua pasti sakit. Sakitnya sakit apa kok? Demam, Demam. langsung demam. Dan itu langsung melepuh demam, bernanah semua. Benar. Gitu. Nih kalau boleh tahu nih kok, dari kan kita di showbiz nih ya sekarang ya. Showbiz sama bisnis Koko lebih untung mana? Tetap bisnis aku Bisnis ya. sendiri. Oh iyalah. Berapa tuh kok kira-kira kalau boleh tahu lah. Kiranya. 2 digit kok, 2 digit. Sekiranya. Nggak mungkin 1 digit dong. Udah main, udah utamanya. Sebenarnya gini, bisnis kita itu ada yang tiap bulan itu memang udah kisarannya seperti itu. Kalau dikonstruksi kan kita per 3 bulan, per 4 bulan baru nampak hasilnya. Jadi kalau dipukul rata itu hampir sama juga sebenarnya. Yang tadinya lebih capek karena setiap bulan kamu harus fokus sama yang per 4 bulan. Per 4 bulan turunnya sekali banyak gitu. Berapa digit kira-kira? 2 digit ada yang 3 Tiga lah. kontraktor lo arsitek gila. Iya. 3 digit jelas. Ada kok? 3. Aku rasa 2 sih. 2. Karena jujur aku Tandanya bukan- hampir 3 kalau aku rasa. Duanya hampir 3. Enggak, tapi aku gini loh. Aku buat bisnis itu aku gak prefer. Aku benar-benar bukan orang yang bukan hanya ngomong ya. Aku bukan lihat keuangan. Aku bukan lihat dari uang tapi servisnya yang aku kasih. Jadi kadang di dunia branding aku juga seringnya udahlah bantuin aja gitu. Jadi
Gak selalu ngomong-ngomong tentang uang. Nggak masang tarif dulu kalau sama teman apalagi biasanya gitu. Tapi kok jujur temen gue tolak. Kenapa? Karena kalau yang namanya teman, saudara itu pasti lebih ribet. Oh, iya. Jadi daripada nanti gak enakan ya udah mending cari yang lain deh. Faktor gak enakan kan sama saudara atau sendiri sama temen kan. Benar, makanya Iya. kalau bisa jangan habis sama keluarga. Benar nggak? Iya, bener. Berarti kalau misalkan memang panas lu harus pakai kacamata terus tuh? Karena silau. Jadi tetap wajib pakai kacamata. Oh kalau misalkan kayak siang hari nggak pakai kacamata dilepas ini nggak masalah? Gak bisa. Oh nggak bisa ya? Dulu bisa, tapi entah kenapa aku selalu memanjakan pakai kacamata hitam. Jadi udah terlanjur nyaman, ya Begitu udah kena sinar dikit kayak perih banget, perih sampai keluar air mata. Tapi kalau lu ngeprank gitu suka ada warga sekitar atau security gitu nggak sih? Kayak nanya-nanya atau mungkin nangkep lu? Security pernah. Tapi karena cuman perkara lu nggak boleh syuting di mall doang sih, bukan karena gua rusuh. Oh kalau rusuh gitu nggak ada karena lah ya? nggak ada. Kalau Aman sih. Atau misalkan kayak satpamnya karena nggak ngerti masalah syuting, terus tiba-tiba kayak ini maling atau apa gitu pernah nggak sih? Oh itu belum. Paling mentok kayak itu tadi kan kalau misalnya lu syuting di mall atau di satu tempat yang ada kayak apa ya? Pokoknya harus ada perizinan gitu kan dari manajer dan segala macam kan. Nah itu gue pernah disamperin satpamnya disuruh berhenti shoot, padahal lagi di tengah-tengah shoot. Oh berarti lu izin dong? Apa? Kalau misalkan mau syuting kayak di tempat-tempat Oh umum enggak, gitu? colongan. Justru yang natural kayak gitu. Kalau Iya udah sih, pakai benar izin dan sih. persiapan kayaknya udah nggak seru. Iya sih, bener. Kalau nggak dapet Jatuhnya sih gimmick. feel-nya. Benar. Jatuhnya gimmick. Betul. Tapi kalau misalkan kayak Hebat gagal lu. nih, izinnya nggak boleh. Lu cari tempat lain apa lanjut? Apa? Izin dari siapa? Satpam? Misalnya satpam. Oh ya cabut. Oh cabut, langsung ganti konsep aja tuh. Iya. Soalnya itu udah pasti nggak kondusif ntar gue syutingnya. Kalau dari satpam gitu. Nggak, emang awalnya kan kalau ngeprank kan biasa di tongkrongan juga suka gitu kan. Iya. Nah ini lu tuh memang konten aja kah? Atau emang awalnya iseng kah? Atau memang lu terinspired siapa gitu loh? Enggak, kalau awalnya gue terjun. Kalau dibilang gue nggak suka iseng iya, tapi dan punya nyali yang oke juga iya. Tapi awalnya itu gue masuk ke prank tuh karena gue ngeliat nggak ada prankster tuh lagi sedikit nih. Dan mungkin udah jadi gamers kan. Banyak kasusnya prankster dulu. Duitnya dikit lagi. Terus. Iya, jadi gue ngeliat kayak oh ini masih red ocean banget nih, kayak masih dikit banget nih ini Masih pemainnya, oke. masih oke banget. Makanya gue masuk di prank. Oh berarti memang lu terjun tuh memang gue pengen jadi kreator seperti ini gitu. Iya. Oh bukan awalnya iseng kan awalnya ada yang suka iseng. Oh enggak. Kalau prank langsung gue tahu gue pengen jadi prankster. Oh. Tapi lu kalau prank menjadi diri lu sendiri ya, nggak berusaha cosplay jadi kayak gembel, kayak pemulu gitu. Iya. Berusaha kayak gitu mau ada rencana? Yang jadi gembel? Iya. Mungkin ntar kalau gue udah punya Alphard ya, baru Cosplay mandi lumpur pernah nggak? Cosplay mandi lumpur? nge-live-in orang mandi lumpur. tapi asik dulu juga. Udah pernah jadi gembel aja. Pak, dulu waktu konten lagi rame konten yang jadi gembel itu, Pak. Pernah ada satu tukang minta-minta, Pak. Menurut gue sih penampilannya nggak minta-minta banget dong, ya kan? Bener. Gua rasa nih orang bukan tukang minta-minta nih, karena untuk ukuran tukang minta-minta ini terlalu bersih. Gua kasih 50.000 dong. Terus? Gua berharap 10 langkah gua awal tiba-tiba gua dipanggil. Kagak dipanggil Jim, beneran gembel. Emang beneran ya? Beneran. Gua sampai nungguin mana kamera. Lu nggak tahu ya? Sekarang tuh pengamen itu udah pakai eyelash extension sama nail art. Tuh kan? Hah, mau main mana? Ada, gue ada lihat. Kali lu. Ada, jadi dia bawa anak, gendong anak, terus dia kayak minta-minta gitu di mobil-mobil orang, tapi dia pakai nail art sama eyelash extension. Bukan. Lu bayangin tuh kayak gitu. Anaknya rental padahal itu. Rental ya. Tuh. Cuman dengan lu sekarang 2023 nih udah cukup dikenal. Iya. Survive tapi dengan TikTok. Survive. Tapi kalau Aman lah ya. betah, Aman. nggak ada pendapatan tapi kalau betah. Haha. Soalnya emang gue pengen kerja jadi di dunia entertain. Oh, lu emang suka dunia entertain? Iya, bahkan dulu gue kayak ingat, ya udah jadi kru juga nggak apa-apa, penting gue suka dunianya gitu loh. Lu kan juga kan dunia entertain kan, entertain bos-bos. Oh iya. Bapak mau minum apa? Meli buatin. Terus kayak kalau misalkan tadi ngomongin masalah penghasilan, campaign terdekatnya apa nih lagi ngerjain apa? Campaign brand apa campaign konten? Entah brand atau bisnis. Iya. gitu. Kalau bisnis nggak ada sih, maksudnya. Kalau bisa konten campaign yang buat gue pribadi di akun gue ada. Terakhir apa tuh? Jadi yang kemarin tuh gue lagi ngejalanin campaign, jadi per bulan sekarang tuh gue ada campaignnya masing-masing. Jadi bulan Januari kemarin campaignnya tuh namanya Aiden di mana-mana. Itu tuh tentang kayak itu pokoknya intinya tuh gue collab sama banyak kreator. Itu totalnya 15 kreator waktu itu gue collab di bulan Januari. Jadi gue muncul di video mereka dan mereka juga muncul di video gue. Jadi kayak gue sehari tuh bisa muncul 4 kali di FYP gitu loh. Jadi makanya disebutnya Aiden di mana-mana. Terus waktu Februari kemarin
gue pengen ngebawa prank jadi fun, jadi kayak bukan yang orang takutin atau kayak orang yang apaan sih ini konten gitu loh. Nah kemarin namanya tuh pengen di prank sama Aidan. Oh Nah iya. jadi gue itu emang rada gimana ya kemarin tuh rada lumayan ini sih lumayan kayak yang pranknya Mbak Imong gitu sih. Jadi kayak gue nge-prank tapi gue ngasih uang, gue tunjukin depan kamera ngasih uangnya. Oh jadi banyak orang yang ngomongin lah segala macam. Oh enggak. Oh enggak juga malah Ngomonginnya setuju. positif. Oh bagus lah kalau gitu. Iya, jadi campaign-nya sukses waktu itu yang bulan Februari kemarin yang dibilang kayak pengen di prank sama Aidan, sekarang banyak orang kayak Bang prank gue dong, Bang prank gue dong gitu. Malah request. Iya, malah pengen di prank. Bisa orang dihindarin. Itu. Malah request. Buat CV tuh kayaknya orang-orang ya. Ngirim ke lu biar di prank ya. Ini gue pernah di prank ini gini. Tapi kalau kita ngomongin prank, nih, lu dulu pernah ngelakuin kayak kenakalan zaman SMA atau kuliah tuh apa tuh? Kan biasanya kalau zaman SMA, kalau zaman gua dulu tawuran gitu. Yang paling nakal deh lu kalau misalnya zaman-zaman SMA atau kuliah, paling nakal apa? Nempelin kertas kayak gitu. Nempelin kertas kan itu SD ya Gue biasanya tuh ya. SMA kuliah tuh nggak nakal dikarenakan circle gue orang anak baik semua. Jadi SMA gue tuh tipe yang SMA belajar gitu masih istirahat. Prestasi banget deh, ngejar prestasi Iya, banget. gue nakalnya malah di SMP. Oh. Ngapain? Kayak baru kenal alkohol, baru kenal rokok. Oh, lu kenal alkohol sama rokok tuh SMP. Iya. Terus apa lagi? Malah gue Malak juga? SMP negeri. enggak swasta. Oh, swasta. Malak guru BP? Kagak, anak-anak muridnya. Hebat amat orang malah guru. Uang saku gue 20.000, pulang-pulang bawa 500.000. Serius lu? Serius, beneran. Wah, cuan banget ya? 2 minggu beli BB, waktu itu kan masih zaman BB tuh zaman gue SMP. 2 minggu beli BB. Pas tawuran lu ikutin. Ingat Enggak, lagi gue enggak, enggak. Blackberry yang ada bulatnya itu di tengah itu. Trackball. Gini. Apa nih? Ini. Oh iya. Lu segi Alah kita unboxing resleting. Biasa seperti biasa di tempat kita nih di kosan kita nih kalau pengen masuk ngekos di sini lu kita harus tahu luar dalam. Waduh. Karena kita bisa melihat orang tuh sifat orang dari Wah anjing. si Kori tuh apalagi jago dia bisa membaca karakter orang dari bentuk bijinya. Coba ya, kita tutup ya. Nah. Oke guys, kita bakal unboxing, kita bakal review, kita tutup nih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Beneran ini. Iya, kenapa harus bohong? Bentuknya beda-beda. Bentuk beda-beda, Ada yang coba. ada langsung pipitnya, ada yang bijinya di atas, ada yang biji di atas. Coba. Gue gak berani lihat. Takutnya gondrong juga. Wah, gondrong, mantap. Oh, gondrong. Gondrong, bro. Mantap, gondrong, udah tutup. Tutup, udah. Gemuk. Bagus. Gue jarang dilihat sama sekali lihat bercowok loh. Ih, gemuk loh. Waduh gemuk. Ih, gemuk. Nggak panjang, cuma gemuk. Bagus. Kayak tombol kuis dong. Bawa banget anjir lu. Pendek tapi banget. Tapi dok, gini dok, berarti sekarang ini dokter dinasnya di mana jadi dok? Saya kan sudah pensiun, umur 53 tahun 2009 ya. Berarti sekarang umur berapa? Sekarang saya udah umurnya udah 66. Wah, tapi awet muda banget dong. Karena kan bergaulnya sama seks ya. Seks tuh bikin awet muda, lu pernah Bikin lihat awet nggak? muda. Pernah lihat Itu udah nggak hasil jemur penelitian, banan? itu udah hasil penelitian. Kenapa pusing? Gini, Gak gitu juga dong. kenapa bukan nggak gitu juga? Begini, karena orang itu kalau seks ya, katakanlah ejakulasi, Iya. itu dia mengeluarkan endorfin. Aha. Hormon endorfin itu kekuatannya 200 kali morfin. Wow. 100 sampai 200 kali morfin, tapi nggak ada efek samping. Jadi orangnya happy. Nah, seorang wanita yang orgasme misalnya, dia keluar endorfin, dia kenikmatannya tuh bisa 7 hari. Jadi kadang-kadang dia baru membutuhkan seks lagi itu adalah 7 hari kemudian. Laki-laki itu bisa 3 hari dia juga kalau sudah melakukan hubungan seks, hatinya bahagia, hatinya senang. Hormon-hormon semua keluar. Endorfin, hormon kebahagiaan itu kemudian serotonin, kemudian oksitosin hormon cinta, serotonin hormon merasa nyaman, semuanya keluar. Nah, itu yang mengakibatkan mengapa orang yang seksnya oke, biasanya akan kelihatan awet muda. Awet muda. Ya, perempuan-perempuan yang lihat deh doyan seks juga sama gitu. Awet muda ya dok Awet ya? muda pasti. Iya, pasti. Nah kalau dia sejam kemudian dok gimana? Tapi suka dukanya gimana tuh dok? Kalau jadi dokter, kalau boleh diceritain jadi sedikit kurang. Ya suka dukanya itu tadi karena kita tuh masih menganggap seks itu sesuatu hal yang tabu. Dan buat saya itu juga
sempat orang tua saya yang saya pernah cerita juga mungkin ya bahwa orang tua saya sempat sampai nangis gitu loh Kak. Udah kamu jadi dokter kandungan aja nggak usah jadi dokter seks. Karena kan malu anak-anak saya juga di sekolah dibully juga. Iyalah. Nanyain ke anak-anak saya tuh papa, aku lihat di TV kamu di TV papa kamu ngomongin seks terus pada anak-anak juga komplain kan ke saya. Tapi saya bilang ya itu pendidikan. Coba tanya nama papa kamu. Mereka juga pada nanya apa sih misalnya beda ciuman Jepang sama ciuman Perancis. Katanya gitu. saya jelasin ya kan. Terus yang keluar itu misalnya dari kalau melahirkan itu kepalanya dulu atau pantatnya dulu. Itu kan anak saya juga ditanya dan saya jelasin ke mereka ngejelasin ke teman-temannya. Tolong persalinannya biasa lahir. Nah, saya kan taruh bayi tuh. Iya. Saya bayi kan mau dikasih pas saya balik ke situ ada nenek-nenek yang lagi ngejilatin darahnya bayi, darah plasentanya. Wah, saya kan kaget sama suster. Itu kok darahnya kok dijilat-jilatin sampai bersih. Itu susternya udah pop. Ya aku kan nggak ngerti kan. Pop itu yang namanya si neneknya itu matanya merah yang ngelihat kita berdua teriak-teriak itu sampai merinding sampai inget banget kalau kayak gitu. Terus hilang tuh. Tapi si itunya juga pucet si bayinya itu juga kan. Si ibunya karena darahnya kan sebagian mungkin keluar ya di ini. Tapi terus dikasih ramu-ramuan tuh dari sana dari orang tuanya itu datang kasih ramuan. Saya bilang aduh dokter itu pok itu dokter diam aja waktu itu ada nenek. Ya saya pikir keluarganya, saya pikir ya kan ya nggak apa-apa kalau kita di Jakarta biasa begitu. Jangan dokter. Nah akhirnya dibilangin tuh. Nanti dokter pasti mereka itu akan membalas dendam. Artinya membalas dendam itu yang ngisep darah kita juga gitu. Ya kan saya takut juga ya kan. Ya ada kita dari daerah Ya baik. Ya udah. Tapi kalau dengar suara pok jauh ya kecil tandanya dia dekat. Tapi kalau dia popo suaranya besar, dia artinya jauh. Dokter nggak usah takut. Nah aku pernah dengar dia deket kan. Nah aku tentu karena aku dulu belajar juga ayat kursi. Terus waktu di Lampung itu juga namanya belajar ngaji, belajar dengan yang namanya ustadz ya. Itu ya udah gitu. Berani juga gitu. Terus rumah itu entah dipagerin pakai paku, pakai apalah sama orang-orang di situ, di temboknya tuh diolesin apa ya udahlah aku ikutin aja ya namanya adat-adat di situ. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh tugas ke daerah itu kadang-kadang bukan hanya berbekal ilmu, berbekal dengan pengetahuan-pengetahuan, tetapi juga harus tambahnya adalah ilmu agama juga gitu loh. Ilmu agama belajar sama ustadz, harus belajar puasa juga ya, nguatin ayat kursi gitu. Dan dengan cara seperti itu ya mudah-mudahan sih kita nggak kena hal yang seperti itu. Karena kita ngelihat sendiri kok hal yang seperti itu memang kadang-kadang aneh juga gitu ya. Dulu kan kalau saya pernah dengar kalau di Bali itu ada yang namanya leak. Ada yang di Padang itu ada yang namanya kunyang. Katanya yang keluar ususnya gitu katanya. Aku pernah dengar. Tapi kalau ini di Masamba itu yang namanya popo baru aku dengar juga kali itu juga dengan mata merah gitu loh. Dan dijilat itu darah-darahnya. Kan darah bayi kan kita keluarkan campur air ketuban gitu. Nah, saya kan kasihin bayinya kan ke bidan maksudnya untuk dibersihin. Pas balik itu pas ngelihat dia lagi gitu kan saya teriak-teriakan matanya marah gitu loh ngelihat ke saya juga gitu. Nah itulah yang paling yang buat saya horor sampai sekarang. Saya kalau kesana masih suka takut gitu loh di Papua. Ya kan bisa aja kan mereka kan takutnya. Mana di Papua itu nih? Nah, gua tantangin katanya. Terus saya tanya-tanya, Papua itu apa? Nanti dokter lihat ya katanya di sana kalau ada orang-orang katanya makan tai kerbau itulah mereka itulah yang kelompok atau golongan-golongan Popo. Nah itu kenapa makannya mereka itu jadi Popo itu selain makannya itu mereka untuk bisa kaya. Jadi pesugihan. Persugihan. Gitu. Aku tuh dengerin ya dari mereka karena aku kan harus tahu juga apa dan kenapa, bagaimana cara menghindarinya segala macam kan aku harus ngerti juga gitu loh. Oh iya dok, mau nanya nih, kalau misalnya untuk berhubungan badan nih, kalau udah suami istri ya, itu bagusnya seminggu berapa kali? Oh dia udah mulai masuk materi nih, gue demen nih. Dari tadi dong nanya, tadi gue mau masuk ngomong materi gitu. nih. Ini kan namanya edukaseks. Iya, edukaseks. Kalau
Yang namanya suami istri tergantung pengantin baru apa enggak. Enggak pengantin baru. Kalau nggak pengantin baru 1 minggu 2-3 kali udah cukup. Kalau sering gimana dok? Boleh, itu lebih baik. Lebih baik dok? Kata dia bilang, seks itu membuat awet muda, jadi silahkan. Oh gitu. Kalau misalnya nih dia nggak ada istri nih, nggak ada pasangan, itu bagus nggak dok? Yang namanya masturbasi, itu kalau nggak ada pasangan memang jauh, oke. Tapi kalau udah ada pasangan, itu harus dengan pasangan. Karena sekarang lagi banyak orang yang saya tangani ini, kasus-kasus, lebih suka melakukan onani atau masturbasi ketimbang melakukan hubungan seks dengan pasangannya. Berarti Itu rata-rata faktornya apa? Faktornya suaminya kadang-kadang bego juga. begonya kenapa dok? Karena dia nggak tahu titik-titik erogennya gimana. Bahwa laki-laki itu kan punya senjata yang lain. Selain penis, itu senjata konvensional saya sebut ya. Tapi ada senjata yang lain yaitu tangan dan lidah. Itulah senjata-senjata yang bisa dipakai untuk membantu si laki-laki itu sehingga si wanita itu bisa orgasmenya bukan hanya orgasme klitoral tapi G-spot dan seterusnya. Nah istri saya pernah baca tentang artikel kayak gini, menggunakan lidah, menggunakan tangan bisa kena infeksi. Jadi takut dok. Enggak. Jadi konvensional banget. Jadi kayak monoton gitu loh. Yang namanya lidah dan tangan itu yang memang diberikan Tuhan untuk digunain dong dok, ya kan dok? Dari baca artikel dok, kata hati-hati dalam melakukan oral. Jadi dia ya kan sebelum melakukan hubungan seks juga kita pasti cuci tangan dulu. Juga kan udah pastinya nggak panjang-panjang. Karena kan ya kalau kita tanya sama perempuan, tanya deh, kamu kalau di oral enak nggak? Ya pasti enak lah dok. Kalau pakai senjata konvensional kan cuma bisa turun naik. Kalau lidah kan bisa ngesot sini, titik lebih banyak mana gerakannya, lebih banyak ya, gerakannya dia Habis bilang makan ayam gitu. geprek. Panas nih kan panas. Langsung Jadi Barbar lu. artinya bahwa ya gunakanlah itu semua gitu sebagai senjata pamungkas. Untuk yang jadi kalau dibilang bahwa wanita-wanita itu banyak yang tidak terpuaskan, kalau kita belajar dengan senjata-senjata pamungkas itu sebagian besar bisa mendapatkan orgasme. Kecuali wanitanya memang frigid ya, itu lain lagi. Kalau penggunaan seks toy dok, itu dianjurkan atau tidak? Jangan jadi kecanduan. Karena saya juga pernah gara-gara si cowoknya ngasih sex toys dan dia ngerasa kan ada geter ya, penis kan nggak bisa geter punya kita kan. Sementara itu bisa gitu kan. Dan itu stabil ya dan dok stabil. ya. Akhirnya si ceweknya lebih suka menggunakan setiap kali hubungan minta pakai sex toys terus. Dia sampai datang ke konsultasi ke kita. Saya bilang lepas. Tapi dok dilepasnya sekarang udah nggak bisa orgasme, dulu masih bisa dengan senjata konvensional aja. Nah makanya sex toys itu juga ada aspek positif, ada aspek negatifnya juga. Kalau sesekali aja dalam sebulan sekali pakai oke lah. Tapi kalau sampai sering dan si wanitanya menjadi kecanduan itu juga harus hati-hati. Berarti gitu untuk variasi hubungan boleh, tapi kalau untuk sering tidak ya dok ya? Sering tidak saya anjurkan juga. Saya anjurkan kalau saya ya dari sisi medis pacaran. Ketika pacaran kan kita cium juga, kita bisa tahu nih cewek nih doyan nggak sih sama kita. Kalau kita pegang payudara yang begitu, ini enggak sih? Kan kita bisa ngerasain nggak? Terus si cewek juga bisa pegang ereksi nggak sih nih? Jangan-jangan dia gay ya kan? Kalau dia nggak ereksi misalnya gitu kan. Jadi kan itu kan bisa sebagai penilaian kita gitu loh. Bener yang tadi itu saya punya pasien yang seperti itu. Yang namanya cinta tapi nggak nafsu gitu. Ada tapinya. Kalau saya kayak gitu jangan kawinin. Tapi dia tuh baik banget dok kalau dia jadi ibu jadi ibu dari anak-anak saya baik jangan. Karena kamu nanti karena untuk seksnya tetap butuh orang lain ya dok ya. Tetap kita tuh nafsu kalau ngelihat pasangan kita gitu loh. Kalau kita ngelihat pasangan kita nggak nafsu mau ngapain? Meskipun dia bisa ngurusin anak apa, tapi kan tetap itu dibutuhkan sampai usia tua loh. Dan kita nikah itu kan bukan hanya sekedar beberapa tahun kemudian cerai kan, kita kan berusaha sampai usia tua. Nah makanya di dalam usia tua ini banyak harus ada bulan madu kedua, jalan-jalan sama-sama, harus mau main sandiwaraan, hari ini pakai ada fase-fasenya ya dok ya. Kayak gitu tuh, yang kadang-kadang kan orang ngapain sih dokter Boyke mesti begitu-begitu kan, ada yang suka begitu. Ada. Saya bilang Masih segitu bahas. ya kayak gitu kok nggak penting-penting banget gitu loh. Berarti normal tuh ya, ada cowok seperti itu ya? Normal. Tapi nggak ada godaan sedikit pun pak untuk begini pak?
Nggak ada sih. Kebalik. Udah kebal sih gue mah gitu-gituan, kebal gue. Gue sampai dikira homo tahu. Emang ada cara lain sih, pura-pura homo, pura-pura bencong biar bisa ngeliat daleman. Iya. Si cewek ini ngajakin kayak gini, iya? Ellen. Karena dia pikirnya gue homo. Ah lu homo kali ya? Enggak, gue suka cewek. Coba. Ini gila lu gituin. Lah kenapa gila? Kenapa? Oke, gitu enggak? Enggak lah. Janganlah. Sampai saat ini belum ada, Pak. Besoknya baru. Ya. Janganlah. Nah, selain Meli ada talent siapa lagi tuh? Banyak. Banyak dia. Karena gue udah berapa tahun konten seksi. Sebutin 3-4 satu-satunya. tahun. Yang menurut tuh kayak, wah ini nggak gedongkrak view banget. Ya, nih. yang banyak view-nya. Udah sekarang udah di luar negeri dia siapa? Opilani. Opilani. Oh, Pilani. Pilani mantap juga tuh. Bagus tuh. Ramai juga tuh. Oh, gua tahu Servisnya. dong. Langganan gua sama dia. Nah, gue pernah ngonten sama dia. Iya. Itu bunga materinya kelihatan jelas. Bunga matel. Matahari. Oh. Mataharinya kelihatan Tahu jelas nggak? banget cuy. Bukan matahari. Iya, tahu. Serius, Pak? Serius. Seberani itu. dia. Lu nggak di blog gitu? Sekarang kan YouTube kayak gitu. Sampai kameramen gue, ini sorry handphone ya. Kameramen gue kayak gini. Anjir. Gitu dia. Sampai Terus begini. kode-kode ke gue. Sampai nggak yakin sama kualitas kameranya gitu. Harus pakai mata, bro. Iya. Emang lu biasanya dapet cewek-cewek gitu dari mana? Kadang bini gue yang ngasih lihat, cakep nih, bagus nih buat konten. Bini lu yang sortir. Bininya support. Sindikat bener-bener. Habis itu Emang di lobby sindikat. buat masuk manajemennya dia. Bini lu juga. Wah, sindikat nih bener ditambah yakin gua. Gue samperin teman gue ancam pakai ini apa namanya tuh, gunting. Ah. Lu jual kan, ngaku lu sama siapa? Nah, pejabatnya gue kenal. Waduh. Kena anjing ya. Kisi-kisi. Kita juga kenal. Kita semua kenal juga. Kita tahu lah kalau kenal enggak lah. Kita tahu lah. Tahu lah. Udah besar. Udah nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa kalau Tapi itu saja. senyumannya Meli beda loh senyumannya tuh Iya, kayak iya, oh ini hal iya, biasa. Gitu. Ya diem-diem aja lah. Udah enggak gitu. Gue penasaran, gue pernah nggak ditawar orang kira-kira? Ada. Oh iya. Ada. Berani berapa? Ada teman gue pengusaha, waktu gue samperin tokonya, dia jualan vape itulah. Cabangnya banyak sih. Wah, kisi-kisi lagi. Jadi gue begitu ketemu, cakep tuh yang kemarin. Siapa lagi? Itu yang gue nonton, yang gede, Meli. Nah ngomong sama dia, gue gituin, bini gue ngomong sama dia. Kalau mau manggil-manggil ke sini ngomong sama dia aja. Enggak, berapa kira-kira? Ini buat ngamar-ngamar jalan gitu gimana? Ya gila lu gituin. Lu kira gue mau Cikari gituin paling. Bahkan ada Koko. Dia ngomong, ngechat gue. Kayaknya semenjak lu ngonten, kayaknya cuma stok ini yang paling bagus gitu. Widih, Meli. Iya. Gile. Emang kira-kira red card Meli berapa kalau ini misalnya Kan gue nggak tahu rekaran. Enggak kira-kira. Kira-kira. Saya 300 per Samsu. saya berani. Jangan dong. Nggak tahu kan siapa tahu lu mau aja lebih. Kalau servisnya bagus 30-50 sini. Oh bisa ya? Tinggi, men. Mel jangan lupa pajaknya ke kita berdua. Ntar gue kayak gini dicari polisi gue dikira jualan anjir. Enggak, cuma karena memang Gua, konten. bang, inget ya? Gua ngerokok aja kagak. Serius. Gua minum gara-gara brand. Udah itu doang. Gua kalau minum alkohol tuh bengkak gua. Oh gitu. Nah, gara-gara sekarang barang brand, minum akhirnya udah kebal. Dan ada pemasukannya juga makin semangat minumnya. Makin semangat minumnya. itu faktor bagus itu. Masa kecil lu sendiri di Kalimantan nih, lu sebagai sosok apa ya? Ranggo sosok sebagai seperti apa? Yang dikenal keluarga. Dan lingkungan. Iya. Wah, Main sosok game yang- paling, main tuh point blank paling. Gua dari kecil main point blank doang sampai sekarang. Oh gamer aja gitu ya. Maksudnya Iya, nggak ada sisi-sisi lain lu yang Nggak kayak ada. gimana nggak ada. Gak ada sisi diajak ngerokok, diajak make. Oh, pernah diajak nonton box SMP. Tapi sebelah rumah gue lagi meninggal. Gimana tuh ceritanya? Fetishnya dari kecil udah aneh. Tapi gue nggak tahu, gue diajak doang sama teman. Dulu kan kaset kan nyewa nih. Iya. Teman gue datang, gue nontonnya apa ini film? Ada orang lagi meninggal gitu ya. Bener-bener sebelah rumah gue, ini rumah gue sebelah itu orang meninggal. Terus dipasangin ini dong, apa namanya itu? Kursi-kursi di depan rumah juga nih. Orang-orang pada ngelayat.
Jadi pintu gua dikunci, set, gorden tutup, nonton bertujuh, ada yang belakang gua. Genrenya apa sih inget lu? Gua nggak tahu tuh. Gua nggak tahu. Bule, Cina, Jepang. Gua nggak begitu paham gitu sih. Tapi yang penting telanjang orang gitu ya. Ya, yang penting kayak gini aja gitu. Terus teman gue kan, dulu kan sofa kan bentuknya L gini ya, kebanyakannya. Kan masih ada space belakangnya kan, teman gue masuk. Terus habis itu di gap sama bokap gue. Terus gimana? Di gap sama bokap gue, kita di-cut semua di pohon, dikasih gula kaki. Goblok aja. Kakinya dikasih gula, biar disemutin. Goblok. Gue tuh pernah punya pacar 6 sama dia. Pacar gue 6. Serius lu? Sama dia, tanya aja. Serius pacar lu? Iya, 6 sama dia. Nah 5-nya ini tuh tujuan gue cuman buat keluarin dia dari zona aneh-anehnya. Oh. Itu. Ngeberesin hidup orang. Ngeberesin hidup orang aja. Jadi dia simpenan. Gue pacarin semuanya. Akhirnya gimana caranya nih anak ini gue harus keluarin dari zona ini. Gue tanya lah, lu berapa sebulan dikasih sama koko kamu? Ngaku aja nggak apa-apa, aku orangnya santai aja. Biasa berapa? Ada yang 50, ada yang 70, ada yang cepet. Anjing banyak sih. Banyak ya? Banyak Mel. Lumayan, ayo. Minimal aja gocap udah lumayan. Nah iya. Jangan deh. Setahun 600. Aduh. Setahun lah ya, lumayan. Setahun aja. Setahun aja. Tahun aja. Iya. Iya, terakhir aja dulu magang. Magang dulu ya. Enak gak enaknya pacaran sama Niani apa? Nggak enaknya itu dia nggak bebas. Dia nggak bisa gua ajak main sebarang waktu gitu, nggak bisa. Karena harus di apart mulu, dipantau. Pakai CCTV sih Iya, biasanya dipantau. mereka. Biasanya pantau CCTV. Tahu banget sih. Ya, tahu dong teman gue ada kok soalnya. Teman ke teman. Biasanya kan ngomong teman padahal dia ya. Iya. Udah begitu. Temen gue. Tamengnya temen. Iya. Terus enaknya apa enaknya? Enaknya ya gue berhasil ngeluarin si dia dari koko-kokonya. Lu bikin berhasil keluarinnya tuh lu cover hidupnya Enggak. atau lu kasih pengertian? Jadi gue kasih gambaran nih, misalnya lu sebulan kasih berapa nih? Terus gue bilang, yaudah deh, gue targetin 2 bulan lagi, kalau memang dikasih lagi duit nih, lu pulang kampung aja ya. Aku nggak bisa, aku ada tanggungan. Yaudah gini, dari duit lu itu, lu buka franchise. Gue bikinin cash flow-nya, terus gue suruh cari franchise-nya apa, gue suruh buka di daerahnya. Gitu. Gue ajarin bisnis. Gue ajarin bisnis. Pedagang syariah sekali. Gue ajarin bisnis. Berarti rata-rata cewek yang lu pacaran aneh itu memang pure sebenarnya BU aja, bukan begitu sebenarnya. Tuntutan keluarga sebenarnya. Aja. Ekonomi, keluarga gitu-gitu. Rata-rata dari pulau-pulau Sumatera gitu ya. Kalimantan. Ada yang Sumatera, campur-campur. Campur-campur. Ada yang tambeng nggak bisa dibilangin. Oh, udah enak ah. Ada. Gue pikir udah balik nih. Tiba-tiba nongol di apart gue. Untungnya gue nggak bawa yang satunya. Kan bahaya ya. Dono kasino Cindy mau Windy. Kan bahaya. Jadi, Sekali. hah? Gak pernah sekali. Waduh, kalau itu nggak yang ini nggak, karena dia udah keburu kaya gitu. Oh, jadi minder. Iya, bukan minder. Jadi apa? Udah beda level. Oh gitu. Tiba-tiba udah naik apa tuh? Porsche. Wah serius? Yoi cuy. Force tuh ya. Porsche. Wah anjir. Gue inget banget itu mukanya naik Jazz tuh. Karena Jazz warna pink kalau nggak salah gitu kan. Oke. Kosan gue lantai 2, dia lantai 1 kalau nggak salah. Ya, jadi waktu itu, ya ini orang nggak ngaku nih berarti. Emang udah Iya. sudah jelas gitu kan. Pasti di Instagramnya dia terlihat Single selalu sampai sekarang. Iya, tapi kok ekonominya struggle. Ternyata ada yang handle. Waduh. Gitu cuy. Tapi emang kayak gitu ya biasanya ya. Kalau misalnya cewek-cewek yang sendiri tuh gitu-gitu ya. Justru mencurigakan kalau Iya. posting dia mungkin ada pacarnya, ada ininya mungkin ya itu. Masih masuk akal. Masih masuk Oh, tapi sampai sekarang masih single tuh dia. Masih single. Postingannya sendiri. Tapi sih ngakunya bapaknya orang kaya gitu ya. Oh, nggak bisa tipikalnya kan fotonya misalkan foto mobil, jalan-jalan, kerudung. Nah, kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Saya tipikal tuh. Tipikal tuh. Tapi Tiba-tiba. ya begitu memang banyak kayak cewek-cewek zaman dulu ya. Zaman sekarang sih udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi lu gak bilang lu pernah susah, lu susah apa dulu? Waktu itu gue 10 tahun yang lalu itu di masa gue bangun jam 3 sore, nge-gym, habis itu clubbing udah gitu aja terus. Udah DJ lu saat itu? Udah DJ, udah Oh, DJ. udah DJ. Gue belajar DJ 2007 kan. Berarti sambil DJ, lu juga waktu itu udah join Zero One tuh di situ. Udah. Oh, udah join Zero One. Udah join. Joinnya 2008 kan. 2008 2007.
Tapi duitnya belum ada. Kalau di video klip kan itu kan cuma kita gambarin doang gitu ya. Realitanya kan untuk ada duit gitu. Iya, benar. Iya. Gitulah. Kan tapi gini, kan lu berarti di situ kan DJ, terus udah join Zero One tuh, yang grup rap. Nah, awal nge-YouTube-nya dari mana tuh? Sebenarnya gue udah nge-YouTube dari tahun 2010. Kontennya? Pionir juga berarti 2010. Iya, gue ada videonya, gue inget banget. Gue kan siaran radio dulu, jadi penyiar. Penyiar. Gue pertama kali penyiar radio, baru belajar-belajar di YouTube gitu kan. Tapi dulu kan susah, cairin duit YouTube tuh nggak kayak sekarang. Kalau dulu lu harus pakai Wesel, terus ke Western Union gitu lu, ke Indomaret gitu kan. Lu cairin berapa lama sekali gitu. Kalau sekarang kan udah gampang. Jadi waktu itu gue nggak terlalu fokus. Gue waktu itu udah belajar DJ, cuma mager gara-gara belajarnya masih pakai apa tuh turntable. Terus harus ngeburn CD. Gue males tuh. Nah ada tahun 2013 udah ada USB laptop kan. Gue beli laptop. Nah tuh gue baru mulai nge-DJ situ. Berarti yang awal YouTube itu kontennya tuh apa tuh? Gue baru mulai nge-YouTube lagi 2017-2018. Kalau yang sebelumnya kan video klip doang. Video klip ya. Yang Roy Ricardo tuh, belum kayak RTV ya. Gitu. Tapi sama Mario itu ada konflik emang lu? Mario sebelum enggak ada konflik di belakang itu pada latar belakang? Enggak sih sebenarnya. Kenal baik kah? Biasa aja. Cuma dia kan sempet nggak terima kalah kan. Iya, terus ada kedua. Apa? Kalau kedua ya bayar double lah. Itu nggak jelas kan. Pemegang sabuk kan. Oh iyalah. Iya. Masih ada sabuknya? Apa? Masih ada sabuknya? Masih. Nggak dibalikin. Nggak dibalikin. Terus kalau yang muda-muda gitu, kayak misalkan siapa lu mau coba tinju Jeffrey Nicole atau siapa lah gitu. Ya nggak apa-apa sih mau siapa ya sebenarnya nggak takut gitu kan. Karena semua bisa beda hasilnya kalau di atas ring ya. Tapi setuju, latihan tidak mengkhianati hasil? Iya, itu gue latihan bener-bener sih. Latihan bener-bener, walaupun tekniknya kita nggak bisa kejar ya. Kalau teknik tinju tuh minimal 6-1 tahun lah, lu bisa bener-bener dapet semua. Gitu, wah. Ini tinju itu, latihan tinju. Lama banget lu kamar mandi? Ngapain lu? Samsak berjalan. Samsak nih, dia nggak perlu airbag ya. Nggak perlu. Karena udah punya airbag sendiri, kan anaknya independen. Independen, bener-bener ya. Tapi kan kita pernah ngebahas ini ya Roy, waktu di rumah gua. Masalah kesibukan. Lu bagi waktunya gimana tuh? Kalau gue sih, untungnya kayak lu juga kan di rumah. Iya, maksudnya ke istri anak itu kan gimana tuh kan? Istri gue sih kalau udah Sabtu Minggu pasti minta jatah. Jatah apa nih? Jatah harian. Gue mikirnya positif tuh, jatah main. Iya. Ya jatah jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Tapi kan makanya gue nabung, kita bawa istri jalan-jalan gitu. Kayak Eropa kemarin gue lihat. Oh iya. Ya, Ke Prancis, ke Belanda, terakhir kecapean apa? Iya terakhir ketiduran, bukan ketiduran. Awal mulanya ketemu bininya gimana sih ceritanya? Ketemu di Plaza Indonesia. Gue inget banget tuh. Hari kedua Lebaran cuy. Oh yes. Udah buka tuh? Tempat pada tutup kan. Oh. Wah, di mall doang nih buka nih. Gue sama abang-abangan gue kan. Kesono. Wah, ketemu. Awalnya gue gak suka sama dia. Terus? Ya, tapi kan ya mungkin Emang gitu cinta lah. ya? Hah? Emang cinta? Cinta itu dibuat cuy. Keren. Cinta itu kayak polisi India datangnya belakangan. Udah selesai, udah ngumpul, ada apa ini? Ada apa ini? Iya. Tapi sesuai sama tipe lu tuh sesuai. Dia doang bukan tipe gue. Serius? Yoi. Tipe lu apa? Mantan gue itu kan ada bule, ada Manado, tinggi-tinggi lah. Makanya gue bilang, lu jangan terlalu benci sama sesuatu. Gue gak suka sama cewek pendek kan. Nikah sama cewek pendek. Terpendek cuy. Dari mantan-mantan lu ya? Dari mantan-mantan gue terpendek, ya kan. Tapi yang gue gak suka tuh ada di dia. Semuanya? Hampir lah, ada beberapa yang gue impi-impikan, wah nanti kalau gue married gue begini. Wah kebalik cuy.